어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu fase perkembangan. Fase perkembangan sendiri adalah penahapan atau proses rentang kehidupan manusia yang ditandai dengan ciri-ciri ataupun pola tingkah laku tertentu. Ada 4 tahap perkembangan anak sesuai dengan umurnya. Yang pertama ada masa bayi. Masa bayi adalah fase berlangsung sejak usia anak 0 hingga 12 bulan. Bayi dari lahir sampai umur 3 bulan awalnya mengandalkan sinyal menangis untuk menandakan bahwa ia lapar, mengantuk, dan tidak nyaman. Nah, setelah itu kemampuan bahasa, koordinasi sensori motorik, dan lainnya akan dibentuk oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua ada masa toddler. Fase perkembangan anak ini terjadi mulai usia 1 hingga 3 tahun. Pada fase ini, si kecil mulai bisa merangkak, berjalan, hingga berlari dengan cepat. Yang ketiga, ada masa prasekolah. Pada fase ini, perkembangan si kecil mulai mengarah kepada perkembangan kemandirian dan sosial, kemudian berkembangnya motorik, bahasa, sosial, dan emosionalnya cenderung akan menetap. Yang keempat, masa awal sekolah. Semenjak umur 7 sampai dengan 8 tahun, ketika anak sudah masuk sekolah, si kecil sudah punya rutinitas bakal lebih mandiri. Anak pada usia ini bakal mengalami peningkatan kemampuan berpikir, banyak ide yang baru, dan bisa membincangkan topik yang lebih rumit sampai mulai dengan punya sahabatnya. Yang pertama ada perkembangan fisik. Fase perkembangan fisik anak dimulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerakan yang berkoordinasi secara bertahap. Hal ini merupakan proses awal tumbuh kembang anak. Seiring dengan pertumbuhan badan si kecil, jenis aktivitas fisik juga banyak berubah untuk memfasilitasi tambahnya energi. Fase perkembangan fisik biasanya meliputi tinggi badan dan berat badan pada anak. Yang kedua, ada fase perkembangan sosial emosional anak usia dini, yaitu pada fase ini kemampuan untuk mengolah dan mengekspresikan emosi baik positif atau negatif akan dilakukan oleh anak sesuai dengan apa yang diapresiasikan dia dan apa yang diajarkan oleh nilai norma-norma dari orang tua ataupun lingkungan. Yang ketiga, ada perkembangan intelektual, di mana pada tahap ini anak mempelajari dan menerapkan pengamalan yang mereka peroleh seiring dengan berjalannya waktu. Nah, yang terakhir adalah fase perkembangan spiritual pada anak, yaitu fase dinamis yang akan dilakukan anak mulai dari keberanian dan tindakan yang dilakukan oleh anak dalam lingkungan kehidupannya sehari-hari. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak, yang pertama ada orang tua, yang kedua lingkungan, yang ketiga gadget, yang keempat genetik, dan yang terakhir adalah gizi.